Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selasau, Batur Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sudah membahas makna asal dari malaikat. Malaikat maknanya adalah utusan karena mereka para utusan Allah yang diutus kepada manusia untuk menyampaikan wahyunya. Kita lanjut. Salah satu di antara rukun iman yang 6 adalah iman kepada para malaikat. Iman kepada rukun iman yang 6 kepada Allah, kepada para malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir wajib diimani secara umum, secara global. Tidak sah keimanan seorang hamba kecuali dengan mengimani keenam rukun iman yang tadi disebutkan. Setiap kali ilmu seseorang tentang keenam rukun iman ini bertambah, maka akan bertambah juga keimanan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 124, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadatsu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatsum imana wa hum yastabshirun. Apabila diturunkan satu surat Al-Quran, pokoknya ada ayat yang turun menjelaskan apapun, termasuk ayat tentang para malaikat, maka orang-orang munafik berkata, siapa sih di antara kalian yang bertambah imannya dengan ayat ini? Adapun orang-orang yang beriman bertambah keimanannya dengan turunnya ayat dan mereka berbahagia. Juga dalam surah Al-Muddathir ayat 31 Allah berfirman, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatal ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana. Tidaklah kami jadikan bagi para penghuni neraka kecuali kami jadikan para malaikat penjaga di neraka. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka, jumlah para malaikat yang menjaga di neraka itu 19 malaikat. Tidaklah kami jadikan jumlah mereka 19 kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Orang kafir salah faham. Mereka menyangka kalau di neraka cuma dijaga sama 19 malaikat gampang. Ahli neraka kan banyak. Serbu aja malaikat yang 19, kalahkan terus kabur. Mereka tidak kepikiran satu malaikatnya pun tidak bisa dikalahkan oleh seluruh jumlah manusia. Apalagi 19. Apalagi para ulama menjelaskan yang dimaksud 19 malaikat penjaga neraka bukan 19 malaikat, tapi 19 rombongan malaikat. Satu rombongannya aja nggak kehitung.
Apa kata Allah? Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar para ahli kitab yakin terhadap hal ini, wa yazdadul ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanan mereka. Jadi ayat apapun yang turun, penjelasan apapun yang Allah terangkan dalam Quran itu menambah keimanan orang-orang yang beriman. Adanya penjelasan, adanya ilmu itu menambah iman. Setiap ada penambahan ilmu, ada penambahan iman. Nah, jadi semakin bertambah ilmu seorang hamba tentang malaikat, akan makin bertambah keimanan mereka kepada para malaikat tersebut. Ada satu masalah penting yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu bahwa iman yang wajib terhadap keenam rukun iman, keimanan seperti tidak bisa diraih, tidak bisa dimiliki kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu, gak akan ada iman. Iman itu lahirnya dari ilmu. Maka mempelajari keenam rukun iman minimal secara global adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimat. Termasuk kita, wajib setiap kita fardu ain mempelajari rukun iman minimal secara global. Berkata para ulama, di antaranya diterangkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Kata beliau, qad ajma'al ulama ala anna minal ilmi ma huwa fardun muta'ayyin ala kulli imri'in fi khasati nafsih, wa minhu ma huwa fardun ala al-kifayah idza qama bihi qa'imun saqata farduhu ala ahli dhalikal mawdi. Para ulama telah ijma bahwa ilmu itu ada dua. Ada yang fardu ain, wajib bagi setiap orang untuk mengetahui dan mempelajarinya. Ada juga yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Para ulama kemudian merinci apa saja yang fardu ain. Yang fardu ain adalah ilmu tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Karena rukun iman fardu ain bagi setiap manusia, maka mempelajari yang fardu ain ini pun termasuk wajib bagi setiap individu muslim. Kebanyakan orang menyangka mempelajari rukun iman itu tidaklah wajib. Ini keliru, bertolak belakang dengan penjelasan Quran, hadis dan ijma kaum muslimin, termasuk mempelajari iman kepada para malaikat wajib secara fardu ain. Terus bagaimana keimanan yang benar terhadap para malaikat? Iman kepada malaikat secara global mencakup 4 poin. 4 hal ini wajib kita fahami, wajib kita yakini. Apa sajakah itu? Pertama, al-iqrar biwujudihim wa annahum khalqun min khalqillah khalaqahumullahu li'ibadatihi wa anna wujudahum haqiqiyun wa adamu ru'yatina lahum la yadullu ala adami wujudihim. Pertama, wajib meyakini keberadaan mereka, bahwa malaikat itu ada. Mereka termasuk
salah satu di antara makhluk Allah. Allah menciptakan mereka untuk ibadah. Jadi malaikat juga diciptakan untuk ibadah. Cuma ibadahnya beda dengan kita. Nanti ada penjelasan khusus ibadahnya malaikat. Tapi yang jelas, malaikat hamba Allah. Kemarin sudah dijelaskan, bal ibadum mukramun. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanah, bal ibadum mukramun. Orang kafir berkata Allah punya anak. Anak-anak Allah itu para malaikat berjenis kelamin perempuan. Itu orang-orang kafir. Kata Allah subhanahu maha suci Allah dari hal itu. Allah enggak punya anak. Terus siapa malaikat? Bal ibadum mukramun. Tapi para malaikat hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat itu hamba. Sebagai hamba mereka diciptakan untuk ibadah. Bagaimana ibadahnya? Nanti kita bahas pada bab tersendiri tentang ibadah para malaikat. Jadi Allah menciptakan para malaikat untuk beribadah. Keberadaan mereka hakiki, benar-benar ada. Adapun kita tidak bisa melihat para malaikat, tidak menunjukkan mereka tiada. Kita kan tidak bisa melihat malaikat. Ya. Tapi keberadaan malaikat jelas besar dampaknya bagi manusia. Adanya hujan, adanya angin, adanya pohon yang kita tanam. Terus setelah kita tanam kita biarkan paling dipupuk, paling disiram. Tapi siapa yang menumbuhkan? Itu diproses oleh para malaikat. Kenapa orang mati dicabut nyawanya? Oleh siapa? Oleh malakul maut. Kenapa ada angin bertiup, ada hujan, ada dan seterusnya, itu diproses oleh para malaikat. Yang menyuruhnya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aitum ma tahruthun? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan pohon itu atau kami? Allah menyebut kami karena dalam pelaksanaannya Allah melibatkan para malaikat. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan para malaikat. Atas perintah Allah dan kemampuan yang Allah berikan kepada para malaikat. Kita pernah membahas ada orang berjalan di padang pasir. Ada sini sahih. Itu juga terbahas. Tiba-tiba orang ini mendengar suara di langit. Asqi hadiqata fulan. Hujani itu kebun si fulan. Disebut namanya. Orang ini kaget nih suara siapa. Tiba-tiba ada awan berkumpul di suatu tempat lalu hujan di tempat itu. Dia datangi itu daerah yang dihujani hanya itu saja yang dihujani, yang lain tidak. Lalu setelah datang ke tempat yang dihujani, dia melihat ada seorang manusia di sebuah kebun sedang mengatur aliran air hujan. Lalu dia assalamualaikum. Lalu bertanya, mas muka ya Abdullah. Siapa namamu wahai hamba Allah? Orang itu menjawab, ismi fulan. Nama saya si fulan. Disebut namanya. Ternyata itu nama yang tadi didengar suara yang dari langit. Hujani itu kebun si fulan. Orang tadi bertanya, ya Abdullah, limadha sa'alta ismi? Hei hamba Allah, kenapa engkau tanya namaku?
Orang itu menjawab, tadi aku mendengar ada suara dari langit, hujani kebun si fulan. Ternyata fulan itu engkau. Hanya kebun dia yang dihujani, yang lain tidak. Hanya kebun dia yang subur, menghasilkan panen yang melimpah, yang lain tidak. Famadha amilta, apa sih yang kamu lakukan? Orang ini kemudian menjawab, kalau perkataanmu benar, maka sepertiga dari hasil panenku itu aku makan untuk keluargaku. Sepertiga lagi aku jadikan modal lagi untuk berkebun. Sepertiga lagi aku sodakohkan kepada fukara dan masakin. Nah, ternyata rahasia kenapa dia panennya itu selalu melimpah, yang lain tidak. Kenapa kebun dia khusus subur, dikasih air hujan oleh Allah. Ternyata sepertiga hasil panen infak dan sedekah. Allah menyalurkan rizki kepada fuqara dan masakin melalui orang ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika menerangkan hadis ini, Imam Muslim menyatakan, Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa mungkin suara tadi suara malaikat. Mungkin malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu kan ditugaskan untuk apa? Untuk mengatur rizki atas perintah Allah. Lalu dia memiliki banyak anak buah. Lalu berkata kepada anak buahnya, hujani itu kebun si fulan. Jadi ini menunjukkan banyak faedah dari hadis ini. Salah satunya adalah bahwa para malaikat melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk kehidupan manusia, yang mengatur hujan, angin bertiup, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mencabut nyawa. Itu semuanya para malaikat atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan besarnya pengaruh malaikat kepada kita. Malaikat tidak terlihat, tapi pasti ada, dan keberadaannya terasa oleh kita. Sama dengan angin, udara, gas. Ada gas yang bermanfaat, ada gas yang beracun. Yang manfaat umpamanya oksigen, yang beracun umpamanya karbon dioksida, karbon monooksida. Itu istilah ilmu kimia. Tidak kelihatan. Di sini banyak oksigen, mana kelihatan? Nggak ada. Ada karbon monooksida, ada, tapi nggak kelihatan. Dari mana kita tahu? Dari pengaruhnya. Kita bisa menghirup udara ini, bermanfaat bagi tubuh. Kenapa tubuh kita mengeluarkan energi atau tenaga? Salah satunya dari oksigen yang kita hisap di udara. Oksigen yang kita hisap di udara ini membakar sari-sari makanan di dalam tubuh kita. Istilahnya sari makanan dioksidasi, dibakar oleh oksigen. Oksigen yang kita hisap ke paru-paru, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, lalu oksigen itu membakar sari-sari makanan. Lahirlah energi, lahirlah tenaga. Gitu cenah. Jadi pengaruhnya jelas, walaupun oksigen gak kelihatan mana gitu ya. Tapi orang-orang akademisi yang belajar di sekolah meyakini oksigen tak ada, hidrogen tak ada, terus karbon dioksida ada, monooksida ada, walaupun tidak kelihatan. Bahkan bakteri, bahkan virus, virus COVID-19 katingali, tidak kan? Tidak kelihatan mana virus. Kenapa dipercaya? Karena pengaruhnya ada. Kita flu, kita pilek, kita bersin, itu pengaruh virus. Virus yang masuk ke tubuh kita. Baru aja kitanya ada gejala sakit, liur, bersin, pilek, meriang.
Itu efek dari adanya virus. Orang percaya walaupun tidak kelihatan. Kepada malaikat hanya karena tidak kelihatan orang nggak percaya. Kita tahu dalam makanan ini ada gizi, ada vitamin A, B, C, D gitu ya. Kelihatan tuh vitamin tuh. Kelihatan? Tidak ada. Tidak kelihatan. Sinar matahari mengandung vitamin D. Kelihatan tuh vitamin D tuh. Kelihatan? Enggak kelihatan. Dari mana kita yakin itu ada vitamin? Pengaruhnya langsung ke tubuh. Tapi hanya bisa diketahui oleh ahlinya, oleh para ahli kesehatan, oleh dokter, oleh ahli gizi. Tahu tuh. Orang bodoh mah nggak tahu, tapi kita percaya aja ke ahlinya. Jadi walaupun nggak kelihatan, tapi percaya. Bahkan anehnya ya, dalam ilmu kimia, molekul itu digambarkan seperti kelereng gitunya yang punya tangan, umpamanya air, rumus molekul air H2O. Jadi artinya H itu hidrogen, O itu oksigen. Dua atom hidrogen berpegangan dengan satu atom oksigen. Jadi air digambarkan siga kaleci, kelereng. Apakah betul bentuknya begitu? Ditinggal di mikroskop, diperbesar 1 juta, 10 juta kali? Enggak ada. Enggak ada. Yang namanya molekul enggak kelihatan. Tapi diyakini ada. Kenapa? Pengaruhnya. Ketika benda-benda kimia ini, benda-benda ini dicampur dengan takaran tertentu dan seterusnya, sesuai dengan teori ilmu kimia yang dipelajari, benar berkembang menjadi hal lain yang sesuai dengan perhitungan. Lahirnya bom atom, nuklir, segala macam. Itu dari perhitungan kimia secara teori. Ketika dipraktekkan benar aja meledak. Nah kayak gitu tuh. Jadi percaya walaupun tidak kelihatan. Atom, molekul, ion tidak kelihatan. Tapi dipercaya. Karena informasi dari ahlinya, dari orang. Dan sudah melakukan eksperimen dan benar sesuai dengan perhitungan. Jadi disebut ilmiah, rasional, logis, masuk akal, masuk kurikulum di sekolah-sekolah. Tapi kalau informasi dari Allah banyak orang nggak percaya. Nih malaikat ada, setan dari kalangan jin juga, ada ruh juga, ada takdir juga, ada hari kiamat, ada banyak orang yang tidak percaya. Wajib bagi kita percaya. Termasuk para malaikat, wajib kita yakini mereka ada. Tidak kelihatannya mereka oleh kita tidak berarti mereka tidak ada. Keberadaan mereka benar-benar ada walaupun kita tidak melihat. Ini wajib untuk kita yakini. Nabi SAW pernah melihat rupa dan bentuk malaikat yang sesungguhnya. Sebagian orang soleh ada yang pernah melihat malaikat tapi dalam bentuk manusia. Allah menyatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Ini surah An-Najm. Sungguh Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Kita pernah mendengar ada hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena ketika Nabi dan para sahabat sedang berkumpul, datang orang. Pakaiannya serba putih, rambutnya sangat hitam.
tidak terlihat bekas-bekas safar, tapi nggak ada seorang pun yang mengenal. Disebut orang jauh, seger, fresh. Kalau orang jauh kan habis safar kumaha cing, leles, capek, dekil, endekucel gitu. Ini fresh, seger. Disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang mengenalnya. Harus dia datang bertindak akrab kepada Nabi SAW, meletakkan dua lututnya di atas dua lutut Nabi SAW, akrab, lalu menyimpan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi SAW, lalu berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, coba terangkan kepadaku tentang Islam. Diterangkan. Setelah itu tentang iman, diterangkan. Setelah itu tentang ihsan, diterangkan. Setelah itu tentang kiamat. Kata Nabi nggak tahu kapan terjadi. Kalau gitu tanda-tandanya diterangkan. Setelah itu orang itu pergi. Para sahabat kayak kaget, ongkoh orang ini nanya, setelah dijawab sodakta, benar engkau gitu kan. Setelah pergi, Nabi SAW menyatakan, hadza Jibril, atakum liyu'allimakum dinakum. Yang tadi itu Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Tentang apa itu Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Tuh, semua sahabat melihat malaikat Jibril, tapi tidak dalam bentuk yang asli, menyamar. Ada lagi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasul SAW, inna rajula zara akhan lahu fillah fil qaryatil ukhra. Ada orang mau mengunjungi saudaranya karena Allah di kota lain. Farasalallahu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat kepada orang ini. Malaikat ini menjelma menjadi orang. Lalu berkata malaikat, aina turid? Mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu an azuru akhi fulanan. Saya mau menziarahi saudara saya si fulan di kota lain. Terus, kenapa? Mau apa? Mau bisnis? Bukan. Mau ini? Bukan. Mau itu? Bukan. Lalu dikatakan, untuk apa? Inni uhibbuhu fillah. Saya menziarahi dia karena saya mencintai dia karena Allah. Malaikat ini berkata, innallaha arsalani ilaik liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyah. Sungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu. Orang ini bukan hanya dilihat, malaikat yang menjelma menjadi orang ini bukan hanya dilihat, bahkan dialog, berbicara. Tapi ini tidak dalam bentuk asli, hanya dalam bentuk samaran. Jadi para malaikat sering menyamar menjadi orang. Tapi ada tapinya, tidak pernah malaikat menyamar menjadi wanita. Enggak. Sampai-sampai ketika Allah mengutus Jibril kepada Maryam, Maryam kan perempuan, tetap malaikat Jibril menjelmanya sebagai laki-laki. Sampai kan Maryam awalnya takut. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kalau kamu orang bertakwa, jangan ganggu saya, kan gitu tuh. Disangkanya ini laki-laki nggak benar, iseng datang untuk menggoda. Ternyata dia adalah malaikat Jibril. Allah tidak mengutus dalam bentuk wanita, tidak. Dalam bentuk laki-laki itu. Jadi tidak terceritakan dalam riwayat manapun malaikat pernah menjelma menjadi perempuan. Selalu menjadi laki-laki. Nanti akan datang penjelasan di dalam bab tersendiri tentang hal itu. Apakah malaikat pernah menjelma menjadi binatang?
atau menjadi makhluk lain selain manusia, nanti ada penjelasannya. Jangan lu ditanyakan. Tapi yang jelas, malaikat kadang menampakkan diri dalam bentuk orang. Kepada orang lain tidak pernah dalam bentuk asli. Tapi menjadi orang biasa. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril pernah menampakkan diri dalam bentuk yang asli 2 kali. Itulah yang pertama, iman kepada para malaikat mencakup pertama wajib mengimani keberadaan mereka. Walaupun tidak melihat, tapi wajib ada. Wajib yakin bahwa mereka ada. Kedua, inzaluhum manazilahum allati anzalahumullah wa itsbatun annahum ibadullah ma'muruna mukallafun la yaqdiruna illa ala ma aqdarahumullahu alaih wa anna allaha akramahum wa rafa'a maqamahum indahu wa faddala ba'dahum ala ba'd wa hum ma'a hadza la yamlikuna li anfusihim wala li ghairihim syai'an min dunillah wa idza kanu kadzalik fala yajuzu ay yusarrafa lahum syai'un min anwa'il ibadat fadlan ay yusafu bi sifatir rububiyyah kama za'amatin nasara dzalik. Kedua, beriman kepada malaikat mencakup mendudukkan mereka pada posisi yang Allah tempatkan untuk mereka. Bagaimana kedudukan mereka di mata Allah? Dalam pandangan Allah, itu menetapkan bahwa mereka itu hamba Allah. Mereka diperintah. Mereka juga mukallaf. Mukallaf itu terkena kewajiban. Mereka tidak memiliki kemampuan apapun kecuali kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Allah memuliakan mereka, mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Allah mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Keutamaan para malaikat berbeda-beda. Malaikat Jibril yang paling utama. Malaikat pemikul aras lebih mulia daripada malaikat yang ada di sekeliling aras. Yang ada di sekeliling aras lebih utama daripada malaikat-malaikat lainnya. Orang juga berbeda-beda keutamaannya. Para nabi, satu nabi dengan nabi yang lain juga keutamaannya berbeda-beda. Semuanya begitu, termasuk malaikat. Sekalipun malaikat makhluk hebat, memiliki kekuatan yang dahsyat, bisa terbang. Tapi mereka tidak memiliki sedikit pun untuk memberi madarat ataupun maslahat tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian mereka tidak layak untuk disembah, diibadati dalam bentuk apapun dan tidak memiliki sifat-sifat rububiyah sebagaimana keyakinan orang Nasrani. Orang Nasrani menyembah malaikat. Salah satu di antara Trinitas. Trinitas itu 3 Tuhan yang mereka sembah. Allah Bapa, Allah Anak dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini malaikat Jibril. Disembah oleh para Nasrani, dia dijadikan sebagai salah satu di antara sembahan dari Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu malaikat. Nah, dalam Islam tidak. Malaikat makhluk hebat. Tidak bisa ditandingi oleh makhluk lain, baik manusia, jin ataupun binatang. Tapi mereka tidak memiliki hak untuk disembah. Mereka wajib dimuliakan pada batasnya yang tidak boleh melebihi batas itu. Karena hebat, lalu kita minta ke malaikat. Karena hebat, lalu kita sujud ke malaikat. Nggak boleh. Karena kita tahu malaikat yang mengatur rezeki itu Mikail, lalu berdoa, wahai Mikail, lancarkan rezeki saya. Nggak boleh. Dikabulkan oleh malaikat Mikail? Nggak mungkin.
Karena malaikat siapapun termasuk Mikail memberi rizki atau tidak itu bukan kehendaknya tapi atas perintah Allah. Tadi malaikat Mikail ke anak buahnya, hujani itu kebun si fulan. Itu karena Allah perintahkan. Kalau nggak diperintah oleh Allah nggak bisa, nggak mungkin. La yasbiqunahu bil qaul. Malaikat tidak pernah mendahului perkataan Allah. Enggak. Tanpa instruksi dari Allah, tanpa perintah dari Allah, malaikat enggak akan berbuat. Jadi kalau kita ingin rizki, mintanya ke Allah. Nanti Allah perintahkan malaikat Mikail. Kasih itu dia rizki. Gitu. Kalau langsung ke malaikat Mikail, murka Allah. Karena berdoa adalah ibadah. Berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Berdoa ke Mikail berarti ibadah ke Mikail. Enggak boleh. Mintalah kepada Allah. Jadi tempatkan malaikat pada posisinya yang pas sebagaimana posisi yang Allah tetapkan untuk mereka. Ini yang kedua. Ketiga, iman kepada malaikat berarti mencakup al-iman bima warada fi haqqihim fil kitab was sunnah. Mengimani hak-hak mereka yang Allah tetapkan dalam kitab dan sunnah. Nanti akan diterangkan hak-hak mereka apa saja atas kita ya. Dan poin yang terakhir adalah al-iman bima sammallahu lana minhum. Beriman kepada beberapa malaikat yang namanya oleh Allah disebut. Fanuqirru bihadhil asma. Lalu kita meyakini nama-nama ini. Wa anna lillahi malaikatan minhum Jibril wa Mikail wa Israfil. Allah Azza wa Jalla memiliki beberapa malaikat yang oleh Allah namanya disebut seperti Jibril, Mikail, Israfil. Jibril dan Mikail disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, Israfil tidak disebut di dalam Al-Quran. Enggak ada ayat yang menyebut malaikat Israfil. Tapi disebut dalam hadis yang sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika sholat tahajud membaca doa iftitah. Salah satu doa iftitahnya itu Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal alimal ghaibi wa syahadah Anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun Ihdini lima ikhtulifa minal haqqi bi'idhik Innaka tahdi man tasha'u ila suratim mustaqim. Itu doa iftitah waktu tahajud. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Isi doa iftitah ini Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, penguasa malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. 3 malaikat ini disebut. Ada lagi malaikat lain yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran Malik. Siapa Malik? Yaitu yang bertugas di mana? Di neraka. Allah berfirman, qalu para penghuni neraka berkata, Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hai Malik, suruh Tuhanmu mematikan kami saja. Jangan disiksa begini gitu. Matikan aja. Itu berseru kepada siapa? Kepada malaikat Malik. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ada lagi yang disebut dengan malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Surah Sajdah. Katakan oleh Muhammad akan mewafatkan kalian malakul maut. Ya, dalam Al-Quran malaikat pencabut nyawa disebut malakul maut. Dalam hadis dari Al-Barra bin Azib juga malakul maut. Ketika seorang hamba mau mati, turun para malaikat.
dalam jumlah yang banyak. Kalau orang yang mati ini orang mukmin, malaikat membawa kain kafan dari surga, wewangian dari surga, lalu mereka duduk di sekitar orang yang mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'uhu malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut. Jadi malakul maut ketika akan mencabut nyawa seseorang itu disertai dengan rombongan malaikat. Banyak, tidak terhitung. Saking banyaknya disebut mereka duduk di sekitar orang yang mau mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang malaikat semuanya. Kemudian datang malakul maut. Quran dan hadis menyebut malaikat pencabut nyawa malakul maut. Tidak disebut kalau selama ini kita mengenal malaikat pencabut nyawa itu namanya siapa? Israel. Kalau nama Israel tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis yang sahih. Cuma ada riwayat yang dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabrani dalam kitab tafsirnya bahwa nama malakul maut ini Israel. Makanya tak heran sebagian ulama ahlus sunnah menamai malakul maut dengan sebutan Israel ya. Karena ada riwayatnya walaupun dhaif. Ikhtilaf di kalangan para ulama. Kita enggak mempermasalahkan mau Israel mau malakul maut. Tapi yang jelas Quran hadis malakul maut. Demikian juga selama ini kita mendengar malaikat penjaga surga. Siapa? Ridwan. Nggak ada riwayatnya. Tapi sebagian ulama ahlus sunnah ya menamai karena riwayatnya ada tapi dhaif. Ada tapi dhaif. Sebagian ulama menetapkan. Sebagian ulama lain tidak. Karena ini perkara gaib. Dan perkara gaib tidak boleh berdasarkan hadis yang dhaif. Ada lagi malaikat penjaga neraka selain Malik. Kalau Malik pemimpinnya, tapi ada anak-anak buahnya. Salah satunya Zabaniyah. Sanad'uz Zabaniyah dalam surah Al-Alaq. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi nama-nama malaikat yang oleh Allah disebut dalam Quran atau dalam hadis sahih, wajib kita imani sebagai nama dari malaikat. Adapun yang tidak disebut kita wajib imani secara global. Fakullu man sammallahu lana wajib alaina al-imanu bi ismi wa man lam yusamma lana nu'minu bihi ijmalan. Semua malaikat yang namanya disebut oleh Allah wajib kita imani dengan namanya. Seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Zabaniyah dan seterusnya. Adapun yang namanya tidak disebut kita imani secara global. Seperti contoh umpamanya malaikat yang oleh Rasul SAW diterangkan di neraka nanti ada 70.000 zimam. Zimam itu rantai besi yang besar. Satu zimamnya dipegang, digugusur oleh 70.000 malaikat. Siapa 70.000 malaikat ini? Oleh Allah, oleh Rasulnya nggak disebut namanya. Udah kita imani secara global. Seperti contoh tadi malakul maut ketika akan mencabut nyawa orang turun disertai dengan malaikat yang banyak. Malaikat yang banyak ini siapa? Allah nggak sebut namanya. Terus arsy Allah dipikul oleh berapa malaikat? 4? Masa sih 4? 8 malaikat. Sebagaimana firman Allah, wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin thamaniyah. Saat itu pada waktu kiamat arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Siapa nama malaikat pemikul arsy? Oleh Allah tidak disebut. Tapi yang jawab 4 ada benarnya. Karena ada riwayat tentang hal itu.
Bahwa arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat sekarang. Adapun dalam ayat tadi nanti pada hari kiamat ketika ditiup sangkakala arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Karena terjadi kegoncangan di hari kiamat itu di seluruh alam, maka dikuatkan menjadi 8 malaikat. Adapun sekarang 4 malaikat. Riwayat itu ada tapi dhaif juga. Dan ini sekaligus diterangkan 4 malaikat yang memikul arsy sekarang, 1 berupa orang, 1 berupa singa, 1 berupa burung yang besar, dan 1 lagi berupa thur. Thur itu sapi jantan yang besar. Ada, dan sebagian ulama menyatakan menunjukkan malaikat kadang bisa menjelma, menyamar sebagai binatang sebagaimana hadis ini. Tapi nanti detailnya akan kita terangkan pada bab tersendiri masalah itu. Nah, jadi nama-nama malaikat pemikul arsy tidak disebut. Nama-nama malaikat yang ngagugusur zimam rantai besi di neraka enggak disebut. Nama malaikat yang menyertai malakul maut ketika akan mencabut nyawa enggak disebut. Malaikat yang namanya tidak disebut baik oleh Allah dalam Quran maupun oleh Nabi dalam hadisnya, kita imani secara global. Adapun yang namanya disebut secara khusus, wajib kita imani secara khusus. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik dan seterusnya, itu secara khusus ya. Inilah 4 poin kandungan beriman kepada para malaikat secara global. Pertama, meyakini keberadaan mereka. Yang keduanya, mendudukan mereka pada kedudukan yang sebenarnya, tidak dihinakan, tidak dikultuskan, tidak disembah-sembah. Yang ketiganya, beriman kepada hak-hak mereka, dan yang keempatnya beriman kepada nama-nama mereka yang Allah sebut. Adapun yang namanya tidak disebut, kita imani secara global. Inilah 4 poin. Sekarang bagaimana proses penciptaan malaikat? Dari apa mereka dibuat? Inilah poin yang kedua yang kita akan bahas. Tapi nggak sekarang, dan sekarang sudah habis waktunya. Nanti hari Senin yang akan datang insya Allah kita lanjut. Sekarang cukup sampai di sini dan kita akan buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Dari bapak-bapak dulu kalau ada pertanyaan silakan. Dari ibu-ibu juga. Bapak-bapak dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz pernah mendengar apakah benar dari bentuk asli malaikat itu dari satu malaikat itu mempunyai 360 wajah dari wajah dari 360 wajah itu mempunyai 360 mulut. Dari 360 mulut mempunyai 360 lidah, dan itu semuanya berzikir kepada Allah. Apakah itu benar atau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada berita malaikat memiliki 360 wajah. Dari 360 wajah itu setiap wajahnya memiliki 360 mulut. Satu mulut, masing-masing satu mulut memiliki 360 lidah, dan setiap lidah berzikir. Jangan-jangan setiap mulut memiliki 360 gigi lagi. Ada keterangannya? Tidak ada. Dari hadis yang sahih tidak ada. Ingat, berita malaikat, berita tentang gaib. Perkara gaib tidak boleh
diyakini, tidak boleh diimani, tidak boleh dipercaya kecuali kalau ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Dari zat yang mengetahui seluruh perkara gaib yaitu Allah. Alimul ghaibi, enggak pakai wasyahadah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah yang mengetahui yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan yang gaib ini kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Kalau bukan dari Allah, bukan dari Rasul, nggak boleh diimani. Jadi keterangan tadi bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Tapi cerita Israiliyat dari mulut ke mulut. Untuk apa? Untuk namanya lil mubalaghah. Untuk memberikan keterangan yang berlebih-lebihan tentang hal itu. Maksudnya baik ya, tapi caranya yang salah. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, caranya harus benar. Jangan dengan cara berdusta. Ya, itu sih agak mending, tidak mengandung unsur pelecehan kepada malaikat. Ada orang, bahkan ini bukan orang biasa, ustaz, menceritakan kisah fiktif tentang malaikat yang mengandung unsur pelecehan. Contohnya gimana? Contohnya umpamanya ada orang cerita, ini pasti bohong cerita ini, melecehkan malaikat. Orang ini disuruh menemani orang yang sudah mati di kuburan. Tapi tidak sekuburan, di samping kuburannya ini ada ruangan, disimpan di sana. Tukang kayu bawa kapak. Ternyata datang malaikat munkar nakir, nanyain, disangkanya orang itu sudah mati. Coba menunjukkan malaikat munkar nakir itu sebodoh itu. Masa salah? Orang yang belum mati hanya karena dibikin ruangan di samping kuburan, ditanya malaikat munkar nakir. Orang aja nggak sebodoh itu, ya nggak? Orang mungkin salah kalau orang bodoh. Tapi kalau orangnya pintar, cerdas, nggak mungkin salah. Ini malaikat. Ditanyai tentang kapak yang kamu miliki, dari mana? Itu menunjukkan hisab di alam kubur luar biasa detail. Tujuannya bagus. Untuk memberi rasa takut ke orang tentang harta yang dimiliki. Wajib diyakini kehalalannya, nanti dihisab dengan hisab yang berat. Itu aja tukang kayu aja katanya. Dari kapak aja, pertanyaannya. Sampai si tukang kayu itu keluar lagi. Ini mengandung unsur pelecehan? Ya. Seolah-olah malaikat munkar nakir itu bodoh. Salah orang. Yang belum mati ditanya. Ini pasti fiktif ini. Pasti bohong, pasti dusta. Nah ini yang kemudian menjadi bahan gurauan dan dijadikan bumbu ceramah yang menarik. Orang tertawa. Orang menganggapnya lucu. Tidak sadar bahwa ini mengandung unsur pelecehan terhadap para malaikat. Itu pertama. Yang kedua, ini cerita dusta. Dan termasuk ke dalam kategori berdusta. Yang lebih parah lagi, berdusta atas nama agama. Kalau umpamanya kisah ini berkaitan dengan malaikat, dengan para nabi, berarti tentang agama, ya enggak? Ini bahaya besar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Muzain mudah-mudahan masih duduk di studio. Silakan. Ya, kepada para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya melalui telepon langsung, kami silakan bisa menghubungi kami telepon di nomor 02286862637. Baik, ada pertanyaan melalui WhatsApp Ustadz dari Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Semoga Ustadz selalu dalam lindungannya. Dari Kang Ujang Suherman di Singkut, Jambi. Tugas malaikat yang menurunkan wahyu kepada para nabi
apakah saat ini membisikkan kebaikan-kebaikan dan mendorong ketaatan kepada manusia, Ustadz? Mengingat tidak ada lagi wahyu yang disampaikan. Mohon penjelasannya, Ustadz. Iya, Kang Ujang, tapi di Jambinya, ya orang Sunda di Jambi. Ada malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Siapa? Jibril alaihissalatu wassalam. Sekarang wahyu nggak turun lagi. Apa beliau pensiun? Ingat, tugas malaikat Jibril bukan hanya menyampaikan wahyu. Beliau pemimpin dari seluruh malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah di malam itu para malaikat dan ruh. Ruh ini malaikat Jibril. Malam itu maksudnya malam kapan? Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat disertai malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril nganggur? Ya enggak lah. Karena beliau pemimpin para malaikat ngatur. Termasuk memimpin malaikat turun di malam Lailatul Qadar. Jadi bukan satu-satunya tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Enggak, banyak. Begitu wahyu terputus tidak berarti nganggur, enggak. Ya, ada malaikat yang nganggur. Apakah termasuk salah satu tugas malaikat Jibril adalah memberikan ilham, mengajak kepada kebaikan? Tidak ada keterangan. Cuma yang ada keterangan yang membisikkan kebaikan kepada kita adalah malaikat qarin. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, ma minkum illa ukila ilaihi qarinum minal jin wa qarinum minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepadanya satu qarin dari kalangan jin dan satu qarin dari kalangan malaikat. Setiap kita ada dua qarin, qarin jin, qarin malaikat. Qarin jin membisikkan keburukan, qarin malaikat membisikkan kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Siapa yang kita turut? Apakah jin ataukah malaikat? Tergantung iman kita. Kalau iman kita lagi naik, kita akan nurut kepada bisikan jin, qarin malaikat. Kalau iman kita lagi turun, kita akan menuruti jin qarin. Atau dalam kehidupan kita punya dua teman nih. Dalam waktu yang bersamaan ada pengajian. Kata teman yang soleh ngaji yuk, kata teman yang salah, mending kita itisan ada dangdut tuh gratis. Dua-duanya mengajak, satu mengajak keburukan, satu mengajak kepada kebaikan. Mana yang kita akan turut? Tergantung iman kita saat itu. Kalau iman kita lagi turun, ngaji muharrayam lah, sok disindir wae, cangkul cangkeng gitunya, sajam lebih gitu duduk gitu, kabayang, mending dangdut asik. Gitu tah. Kalau imannya lagi petot. Tapi kalau iman lagi kuat, lagi naik, saya mau ngaji cangkul cangkeng baik gitunya, komo di ditu mah. Di dangdut mahnya panasnya, naon berdiri kan nggak duduk kan ya, nggak duduk pasti berdiri ya, apalagi sampai joget-joget, kadang ada sampai tawuran. Mending ngaji. Ini kalau imannya lagi bagus. Ini orang. Nah, termasuk juga antara malaikat qarin dan jin qarin mengajak ini kepada kebaikan, ini kepada keburukan. Siapa yang kita akan turut tergantung iman kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga deui Muzayyin. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan. Ustaz, Afwan izin bertanya, apa kira-kira hikmah yang Allah tetapkan di balik penciptaan malaikat? Iya, apa hikmah di balik penciptaan malaikat?
Eta ada bab tersendiri kenapa Allah menciptakan malaikat. Jawabannya nanti pada hari Senin yang akan datang. Ya, sekarang sudah habis waktunya. Insya Allah kita lanjut nanti. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.